Mitos atau fakta? Kungfu Shaolin jadi jalan keluar dari kemiskinan di Afrika. Kungfu Shaolin, juga disebut Shaolin Wushu, adalah aliran kungfu terbesar dan paling terkenal di dunia. Aliran ini menggabungkan filosofi Chan dan martial arts atau seni bela diri. Aliran ini dikembangkan di kuil Shaolin di Henan, China selama lebih dari 1.500 tahun. Dalam cerita rakyat China ada pepatah, Kungfu Shaolin adalah yang terbaik di bawah langit, yang menunjukkan keunggulannya di antara semua seni bela diri lainnya. Dan semua seni bela diri di dunia berasal dari Shaolin. Nama Shaolin juga sering digunakan sebagai merek untuk aliran kungfu eksternal. Banyak aliran di China Selatan dan Utara menggunakan nama Shaolin. Tahukah Anda jika anak-anak Afrika yang dulunya sering memegang senapan AK-47, kini meletakkannya dan pergi ke kuil Shaolin untuk berlatih kungfu dan menghafal Jing Kang Jing alias Diamond Sutra? Menurut laporan dari Global Times, Shaolin Temple telah membuka cabang di Afrika, tepatnya di ibu kota Zambia, Lusaka. Perlu diketahui, ini bukan cabang abal-abal, melainkan cabang yang didirikan langsung oleh Shaolin Temple di Gunung Sung, Henan, China. Budaya bela diri Shaolin sangatlah digemari di Afrika, baik oleh orang tua, anak muda, maupun anak-anak. Terutama anak-anak Afrika. Mereka bermimpi untuk belajar kungfu di Shaolin Temple. Mungkin ada netizen bertanya, kenapa kungfu Shaolin bisa berkembang cepat di Afrika? Mengapa orang Afrika jatuh cinta pada kungfu Shaolin? Sejauh mana budaya China diterima di Afrika? Hari ini, Ricky ingin membahas mengapa orang Afrika begitu tergila-gila dengan budaya China. Banyak netizen dunia mengira Shaolin Temple hanya ada di China, padahal tidak. Hingga tahun 2023, Shaolin Temple telah membuka lebih dari 200 cabang di luar negeri, tersebar di berbagai negara di 5 benua. Menurut statistik terbaru China, lebih dari 100 juta orang di dunia sedang berlatih kungfu Shaolin. Akan tetapi, Afrika merupakan daerah yang paling istimewa, dengan pengaruh budaya Shaolin yang paling mendalam. Misalnya, di Kongo, banyak anak-anak yang tidak tertarik dengan pahlawan Super Marvel. Namun, mereka justru lebih menyukai bintang-bintang kungfu China dan meniru mereka dalam latihan seni bela diri. Mereka memberikan diri mereka nama-nama Chinese. Misalnya, anak yang tubuhnya kurus akan menamakan diri mereka Jet Li. Yang berhidung besar memanggil diri mereka Jackie Chan, dan yang gemuk lebar memilih nama Sammo Hung. Berhubung perang sipil yang berkepanjangan dulunya di Afrika, banyak anak-anak Afrika yang seharusnya duduk di kursi sekolah dipaksa untuk bergabung dengan pasukan tentara anak-anak, memegang granat atau bom atau senapan AK-47 di tangan. Namun kini semuanya telah berbeda. Berkat investasi besar-besaran dari China, mereka sekarang belajar bahasa Mandarin dan berlatih kungfu setiap hari. Bahkan mereka juga belajar menghafal Jing Kang Jing tiap hari, dengan tujuan untuk mengasah otak, tubuh, dan karakter, mengutamakan kebaikan. Tentu saja, seiring banyaknya permintaan, pasar pun terbentuk. Di Ethiopia, ada lebih dari 800 sekolah Shaolin Kungfu. Barang siapa yang pernah belajar kungfu di kuil Shaolin, walaupun mungkin hanya beberapa bulan lamanya, mereka tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan pekerjaan, karena banyak perusahaan yang akan merekrut mereka. Dengan kata lain, Shaolin Temple telah menjadi merek yang sangat dicari di Afrika, dan mereka tidak perlu takut tidak ada peluang kerja. Mengapa gelar dari Shaolin bisa begitu diminati dan bergengsi di Afrika? Kalimat semua kungfu berasal dari Shaolin tidak hanya diketahui oleh orang China, tetapi juga oleh orang Afrika. Mereka sangat menghargai merek Shaolin. Dengan dukungan masyarakat Afrika yang sangat besar,
Maka pembangunan cabang Shaolin di Afrika pun menjadi hal yang sangat wajar. Shaolin Temple di Zambia adalah contoh nyata. Cabang internasional Shaolin ini, yang disebut Pusat Kebudayaan Shaolin International, tidak hanya mengajarkan kungfu Shaolin, tetapi juga bahasa Mandarin, pengobatan tradisional China, menulis kaligrafi, seni minum teh, dan berbagai pengetahuan budaya tradisional China lainnya. Meskipun kungfu Shaolin terlihat keren di film, namun berlatih kungfu sebenarnya cukup berat. Sejarah dan budaya China yang sangat luas dan mendalam, bahkan bahasa Mandarin sering dianggap sebagai bahasa paling sulit di dunia untuk dipelajari. Belajar Mandarin dan budaya China tidaklah mudah, namun tetap tidak membuat orang-orang Afrika menyerah. Mereka tetap ingin belajar. Lalu, apa yang membuat mereka tidak menyerah dan tetap bersemangat untuk belajar? Sebagai contohnya, Master Yan Ming, seorang kepala pelatih di Shaolin Temple Afrika, menjelaskan bahwa mereka belajar kungfu Shaolin untuk memperkuat tubuh mereka di masa kini. Sementara mempelajari bahasa Mandarin dan budaya China adalah untuk masa depan yang lebih cerah. Setiap hari, pelajaran di Afrika diisi dengan latihan kungfu dan belajar bahasa Mandarin. Tujuan mereka adalah agar bisa membaca Qing Kang Qing dengan lancar. Qing Kang Qing atau Diamond Sutra adalah sebuah sutra Buddhis dari genre kesempurnaan kebijaksanaan yang menekankan praktek ketidakmelekatan dan hidup tanpa bergantung. Jika mereka sudah bisa menghafalnya, berarti kemampuan bahasa Mandarin mereka sudah sangat baik. Mungkin setara atau jauh lebih baik dari Ricky. Sudah lebih dari 2.000 siswa terdaftar di Shaolin Temple di Afrika. Banyak di antaranya berasal dari keluarga miskin dan yatim piatu. Mereka memilih untuk datang ke Shaolin tidak hanya karena bisa makan dengan penuh gizi, tetapi juga karena mereka benar-benar mencintai kungfu China. Namun, semangat saja tidaklah cukup, karena untuk bertahan dalam jangka panjang, aspek ekonomi tetap harus menjadi dasar. Hari ini, semakin banyak orang Afrika yang mengandalkan kefasihan dalam berbahasa Mandarin untuk meraih kesuksesan. Kekuatan teladan benar-benar tidak terbatas. Semakin banyak anak muda Afrika mulai menyadari bahwa menghabiskan waktu dengan senjata AK-47 di jalanan tidak memiliki masa depan sama sekali. Sebaliknya, belajar kungfu Shaolin dapat meningkatkan kebugaran tubuh dan mengurangi resiko sakit. Sementara itu, menguasai bahasa Mandarin dapat memberikan penghasilan yang jauh melampaui sebagian besar rekan sebaya. Bahkan ini bisa menjadi lompatan kelas sosial dalam waktu singkat dan benar-benar membawa kehidupan yang lebih baik. Misalnya, di Ethiopia, banyak industrial park yang dibangun dengan investasi perusahaan China. Di dalamnya terdapat banyak pabrik yang memproduksi berbagai produk, mulai dari baja otomotif, komponen elektronik hingga pakaian, makanan ringan, mainan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Kawasan ini menyediakan puluhan ribu lapangan kerja, dan penduduk lokal yang bekerja di pabrik-pabrik China biasanya memperoleh penghasilan 3 kali lipat lebih besar. Salah satu contohnya adalah seorang penduduk lokal Ethiopia yang sebelumnya belajar bahasa Mandarin selama beberapa tahun. Ia sangat menyukai kota Shanghai, meskipun belum pernah ke sana. Namun, ia memberi dirinya nama Mandarin Shanghai saat melamar pekerjaan di industrial park ini. Berkat kefasihannya dalam berbahasa Mandarin, membuatnya langsung diterima dan dengan cepat naik ke posisi manajerial di pabrik tersebut. Pekerja biasa di sana biasanya mendapat gaji bulanan 600 Ethiopia birr. Sementara Shanghai bisa mendapatkan 7.000 Ethiopia birr per bulan. Penghasilannya langsung melonjak. Awalnya keluarganya tinggal di rumah kecil seluas 30 meter persegi. Namun kini mereka pindah ke rumah mewah seluas 500 meter persegi. Ia sering mendorong saudara-saudaranya untuk belajar bahasa Mandarin. Mengatakan,
bahwa bahasa tersebut telah mengubah nasibnya, sehingga mereka tidak perlu lagi hidup dalam kemiskinan. Situasi serupa sangatlah umum terjadi di Afrika. Misalnya, Transsion, perusahaan ponsel asal China, yang sering dianggap sebagai Apple-nya Afrika. Transsion sangat terlokalisasi dengan mempekerjakan lebih dari 10.000 karyawan. 95% adalah penduduk lokal Afrika. Mungkin banyak teman-teman di sini kurang familiar dengan perusahaan Transsion, ikon teknologi paling terkenal di Afrika. Karena Transsion bisa membuat orang Afrika yang sangat hitam dan gelap juga bisa selfie dengan sangat penuh percaya diri di malam hari. Dengan kata lain, ponsel Transsion menciptakan fitur khusus seperti kamera yang dirancang dan dioptimalkan untuk warna kulit gelap atau hitam, sehingga lebih relevan bagi pengguna Afrika. Ini adalah salah satu alasan utama kesuksesan mereka. Di samping itu, ponsel Transsion sering dilengkapi dengan speaker berkualitas tinggi, karena musik memiliki peran penting dalam budaya Afrika. Itulah mengapa ponsel Transsion dijuluki sebagai Raja Afrika dan berhasil menguasai pasar smartphone di benua ini dengan merek-merek seperti Tecno, Itel, dan Infinix. Perusahaan ini menguasai lebih dari 40% pangsa pasar di Afrika. Tahukah Anda, ada satu hal yang paling unik. Meskipun Transsion adalah perusahaan China, namun mereka hampir tidak menjual produknya di China, karena fokus utama mereka benar-benar untuk pasar negara berkembang seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Bekerja di Transsion adalah impian banyak anak muda Afrika, karena bahkan sebagai karyawan biasa, mereka sudah dianggap memiliki mangkuk emas. Gaji mereka setidaknya beberapa kali lipat lebih tinggi dari rata-rata penduduk setempat. Saat mereka menghadiri acara keluarga, ketika menyebutkan bahwa mereka bekerja di Transsion, sudah cukup mendapatkan pengakuan dan kebanggaan. Jika mereka juga menguasai bahasa Mandarin dan memahami budaya China, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan manajemen di kantor pusat Shenzhen. Tak jarang, hal ini membuat mereka dipromosikan secara istimewa, dengan penghasilan yang terus meningkat. Bagi orang Afrika, belajar bahasa Mandarin dan budaya China memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang stabil dan penghidupan yang lebih baik. Setelah merasakan manfaatnya, mereka juga mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka, termasuk kerabat, teman, bahkan generasi berikutnya untuk mempelajari bahasa Mandarin. Banyak netizen dunia berpikir bahwa China hanya membantu Afrika dengan membangun jalan, rel kereta api, dan proyek infrastruktur lainnya. Dan itu hanya membuang-buang uang tanpa hasil. Namun, perhitungan ini tidak sesederhana itu. China telah membawa perdamaian dan banyak pembangunan ke Afrika, meningkatkan penghasilan penduduk setempat, menciptakan stabilitas, dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Afrika secara alami mengagumi segala sesuatu yang berkaitan dengan China dan cenderung memilih merek China dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kekuatan budaya yang tak terlihat dan hasilnya sudah mulai terasa. Misalnya, rak-rak supermarket di Afrika hampir semuanya dipenuhi oleh produk buatan China. Ponsel yang digunakan orang Afrika sebagian besar adalah merek Transsion, Huawei, Oppo, atau Xiaomi. Sepeda motor dan kendaraan roda 3 buatan China laris manis. Begitu juga dengan barang elektronik rumah tangga dan mobil yang memiliki peluang besar untuk merajai pasar Afrika. Menurut laporan resmi China, sejak tahun 2000, China telah menginvestasikan lebih dari 150 miliar dolar di Afrika, menjadikannya mitra dagang terbesar di benua tersebut. Kesimpulannya, bahasa Mandarin telah menjadi tren baru di Afrika. Ada hampir 1 juta pelajar Afrika yang kini mempelajari bahasa Mandarin.
Bahkan banyak sekolah menjadikannya sebagai mata pelajaran wajib. Institut Confucius telah berdiri di lebih dari 50 negara Afrika, memberikan pendidikan bahasa dan budaya secara gratis atau bersubsidi. Shaolin Kung Fu kini diajarkan di lebih dari 20 negara Afrika. Sekolah-sekolah bela diri Shaolin menjadi tempat favorit bagi generasi muda untuk belajar kedisiplinan dan seni bela diri. Mereka tidak hanya belajar teknik bertarung, tetapi juga nilai-nilai seperti kesabaran, ketekunan, dan kedamaian batin. Mengapa fakta ini begitu penting bagi kita, Indonesia? Kolaborasi China-Afrika menunjukkan kekuatan diplomasi budaya dan pendidikan. Bisakah Indonesia meniru model ini untuk memperkuat posisinya dan menjadi pemimpin di ASEAN?